Baca Al-Quran ya bukan santri namanya. Nah, baik. Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya Ar-Rahman itu ditafsirkan sebagai zat yang memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Karena dia jadi sigot mubalaghah yang maknanya kuat, yang menguatkan makna zat yang maha agung rahmatnya. Maka arti Ar-Rahman itu adalah Allah memberikan berbagai macam karunia dan rezeki kepada seluruh makhluk, baik yang dia beriman ataupun dia kafir. Jadi orang kafir dikasih tidak rezeki oleh Allah Ta'ala, dikasih bahkan lebih besar kadang daripada kita yang beriman. Nah, berarti Allah menunjukkan sifat Ar-Rahmannya. Kenapa? Karena makna Ar-Rahman itu adalah yang maha agung rahmatnya, yang diartikan Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluk, baik dia mukmin ataupun beriman. Kenapa? Karena udah berubah jadi sigot mubalaghah. Kalau Ar-Rahim, Allah memberikan karunia dan rezeki hanya kepada orang beriman saja. Wa kana bil mu'minina rahima, ayatnya. Wa kana bil mu'minina rahima. Nah, itu. Jadi kalau Allah memberikan karunia dan rezeki khusus hanya untuk orang beriman, berarti Allah menunjukkan sifat rahimnya. Ketika Allah memberikan karunia dan rezeki kepada orang beriman dan orang kafir, berarti Allah menunjukkan sifat rahmannya, yang diistilahkan dengan sigatul mubalaghah. Ya, bisa tuh. Nah, itu bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi nataqa biwujudihi jami'ul kainat. Itu muqaddimah yang kedua. Muqaddimah pertama bismillah disebut dengan muqaddimah apa kembali? Hakiki, ya. Kemudian hamdalah muqaddimah idofi. Alhamdulillah secara lafal susunannya itu namanya jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah, jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Alhamdunya mubtada, lillah, linya itu harfu jar, ya, hinya lillahihi, Allahinya itu adalah majrur, jumlah jar majrur menjadi khobar untuk alhamdu, namanya khobar syibhul jumlah. Jadi secara lafal dalam ilmu nahunya dia tersusun dari jumlah khobariyah, namanya jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Tapi kalau dilihat dari sisi makna, dia adalah jumlah insya'iyah. Adanya dalam istilah balaghah namanya jumlah insya'iyah. Artinya, ya, kalau di dalam balaghah yaitu jumlah insya'iyah, ketika kita mengucap alhamdulillah, maka seolah-olah kita mengatakan segala puji milik Allah, hanya milik Allah. Kalau diartikan segala puji bagi Allah itu kurang bagus. Ya, alhamdulillah sering kita artikan segala puji bagi Allah, itu kurang bagus. Ya, terjemah yang bagus, segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah, itu yang bagus. Kenapa demikian? Kalau diartikan segala puji bagi Allah, bermakna ada puji-puji bagi selain Allah. Berarti kan kita tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesahkan Allah. Tapi kalau kita artikan, kita maknai alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, di situ letak kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang paling bagus arti alhamdulillah apa? Ya, segala puji hanya milik Allah. Kenapa? Karena secara makna dia jumlah insya'iyah.
Kalau kita belajar ilmu balaghah, ada namanya ilmu ma'ani. Ya, dalam pembahasan ilmu ma'ani ini ada kalam khobar, ada kalam insya. Nah, jadi itulah pembahasan kalau ingin mencari tahu apa yang dimaksud dengan jumlah insya'iyah, ya, buka buku atau kitab yang membahas tentang masalah ilmu balaghah, bil khususnya ilmu ma'ani. Pada pembahasan ilmu ma'ani itu ada dibahas kalam khobar dan kalam insya atau kalam insya'iyah. Nanti kalam insya itu terbagi lagi, ya, ada insya tolabi, ada insya ghairu tolabi. Baik, apa yang Ustaz jelaskan ini? Ini kena banyak ustadz nih, ya, mana tahu untuk nambah-nambah, untuk mengingat, mungkin pun lebih tahu dari saya, ya, yang saya jelaskan itu. Nah, untuk sebagai pengingat saja, teman diskusi kita di sini. Nah, baik. Kemudian rukun alhamdu. Jadi ada alhamdu, ada as-sana'u, ada asyukru. Mirip-mirip, tapi penggunaannya itu beda. Kalau as-sana'u pujian atau asyukru, kita memuji seseorang karena ada kebaikan yang orang itu berikan kepada kita. Kita puji dia, itu namanya as-sana'u atau asyukru. Tapi kalau orang itu tidak berbuat baik kepada kita, kita tidak akan puji orang itu. Misalnya kita dikasih duit oleh orang, kita puji nggak orang itu? Kita puji. Berarti kenapa kita puji? Karena ada kebaikan orang itu yang diberikan kepada kita. Nah, itu namanya as-sana'u. Tapi ketika orang itu tidak berikan apapun kepada kita, kan kita tidak memuji. Berarti pujian itu datangnya karena ada sesuatu nikmat yang diberikan kepada orang tersebut terhadap kita, baru kita puji. Itu namanya as-sana'u dan asyukru. Kalau alhamdulillah, hamdun atau alhamdu, itu maknanya lebih spesifik lagi daripada as-sana'u dengan asyukru. Alhamdu, diberi tak diberi kita mesti memuji. Ya, makanya ayatnya menggunakan alhamdulillah, bukan as-sana'u lillah. Kalau dengan lafal as-sana'u lillah ayatnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dengan lafal apa di situ? Alhamdu, bukan dengan lafaz as-sana'u. Bermakna apa? Kita diberi nikmat atau tidak diberi nikmat oleh Allah, kita mesti memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena makna alhamdu itu ya lebih dalam daripada as-sana'u. Tapi kalau as-sana'u kita memuji ketika kita diberi saja. Ketika kita tidak diberi, kita tidak memuji. Itulah as-sana'u. Paham? Makanya ayat itu dengan lafal alhamdu, bukan dengan lafal as-sana'u. As-sana'u lillahi rabbil alamin. Berarti kalau begitu, kita puji Allah ketika Allah memberikan kita nikmat. Kalau Allah tidak memberikan kita nikmat, kita nggak memuji. Nah, itu karena apa? Karena sana'u. Tapi di situ ternyata Allah menggunakan lafal alhamdu, yang maknanya kita diberi nikmat atau tidak oleh Allah Ta'ala, kita mesti memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diberi atau tidak diberi, kita mesti memuji. Itulah alhamdu. Nah, itu keterangan di dalam kitab-kitab tafsir itu ada penjelasan yang seperti itu. Makanya rukun pujian itu ada 5. Rukun sholat piro? Yang muktamad 13. Rukun wudu berapa kemarin kita bahas rukun wudu? 6. Alhamdu ada rukunnya juga, rukun pujian. Jadi alhamdu as-sana'u artinya sama-sama pujian. Ya, alhamdu pujian, as-sana'u artinya juga pujian. Tapi lebih dalam maknanya yang mana tadi? Alhamdu. Nah, itu dia. Rukun pujian atau rukun alhamdu. Yang pertama hamid, alhamid, orang yang memuji. Yang kedua mahmud, orang yang dipuji. Yang ketiga mahmud bih, hal yang membangkitkan pujian. Misalnya gini, mahmud bih itu begini misalnya. Zaid, ada teman kita namanya Zaid misalnya. Si Zaid ini
ketika kita berkunjung ke rumahnya, kita dimuliakan kali oleh si Zaid. Si Zaid memuliakan kita. Lalu kita puji Zaid orang yang mulia. Ya, Zaid orang yang mulia. Kita berkunjung ke rumah Ustadz Ferry. Saya misalnya datang ke rumah Ustadz Ferry, ya, saya dimuliakanlah oleh Ustadz Ferry ketika bertamu ke rumah beliau. Lantas saya berkata, Ustadz Ferry orang yang mulia. Berarti Ustadz Ferry orang yang mulia itu kan sigotnya, lapas pujiannya. Adapun yang menjadi Mahmud B di situ adalah memuliakannya Ustadz Ferry kepada saya. Kenapa muncul pujian itu? Ya, saya katakan tadi kan lapas pujiannya Ustadz Ferry orang yang mulia. Kenapa saya memuji Ustadz Ferry sebagai orang yang mulia? Karena ketika saya berkunjung ke rumahnya, saya dimuliakan. Nah, itu yang disebut dengan Mahmud B. Ya, itu yang disebut dengan Mahmud B. Ada namanya Mahmud Alaih. Mahmud Alaih itu inti lafal pujian. Dan yang kelima sigot. Sigot itu lafalnya, lafal pujian. Ustadz Ferry orang yang mulia. Nah, itu sigotnya. Baik. Nah, itu 5 rukun daripada rukun-rukun pujian. Disebut di dalam kitab Nurul Zolam, Syarah Aqidatul Awam karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i, dikatakan bahwa Alhamdulillah itu terdiri dari 8 huruf. Ya, Alhamdulillah terdiri dari 8 huruf. Pintu surga ada 8. Maka siapa saja yang membaca Alhamdulillah disertai hati yang ikhlas, maka dia berhak masuk ke dalam surga dari pintu yang manapun. Itu kata Syekh Nawawi dalam kitab Nurul Zolam. Kita ini begini, diberi nikmat kita, Alhamdulillah. Belum pernah sejarah diberikan ujian kita ucapkan Alhamdulillah. Padahal kalau konsepnya tadi diberi nikmat tidak diberi nikmat, ya Alhamdulillah. Nah, terakhir, baru nanti kita sambung tentang wajib, mustahil, jaiz. Oh, saya teringat tadi tentang Al-Ismul A'zam. Nama-nama Allah ada berapa? Al-Asmaul Husna 99. Tapi bukan berarti nama Allah Ta'ala itu terbatas 99. Kenapa demikian? Karena Allah itu tak bisa dibatas-batasi. Ya, kita ngaji tauhidnya kan? Allah itu tak terbatas, tak bisa dibatas-batasi. Jadi nama Allah Ta'ala sebenarnya tak terbatas 99. Sifat Allah pun tidak terbatas 20 sifat wajib. Tapi yang termaktub di dalam Al-Quran ataupun hadis yang 99 itu. Makanya ada ulama yang berpendapat, bolehkah kita buat Asmaul Husna sendiri yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Maka jawabannya, selagi namanya itu cocok dan layak bagi zat Allah, walaupun tak ada di Al-Quran dan hadis, boleh saja. Misalnya Al-Kafi, Al-Wafi, ya, Al-Kafi yang maha mencukupi. Ada gak di Asmaul Husna? Nggak ada. Tapi bisa tidak disandarkan kepada zat Allah, Al-Kafi yang maha mencukupi. Bisa. Makanya itu bisa juga masuk dalam Al-Asmaul Husna. Jadi kesimpulannya bahwa Al-Asmaul Husna itu tidak terbatas 99 nama. Ya, kenapa? Karena Allah tidak bisa dibatas-batasi. Allah itu tidak terbatas. Adapun dengan 99 itu dianggap sudah cukuplah pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Baik. Berbicara tentang pujian, ada 4 macam pujian. Biasa kalau orang ngaji tahu ini selalu dibahasnya nih. Jadi yang udah ngaji, anggaplah ini mengulang kaji. Ada 4 macam pujian. Yang pertama, hamdun qadim 'alal qadim. Allah Ta'ala memuji zatnya sendiri
Seperti surah Thaha tadi, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni. Dalam ayat itu Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Hamdun qadim alal qadim. Artinya Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Ya, seperti ayat innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni. Kedua, hamdun qadim alal hadis. Allah Ta'ala memuji makhluk, seperti Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kan makhluk. Allah memuji Nabi Muhammad SAW seperti ayat surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah khuluqin azim. Allah memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hamdun qadim alal qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Ya, Allah memuji dirinya sendiri. Yang kedua, hamdun qadim alal hadis. Allah memuji makhluk. Ketiga, hamdun hadis alal qadim. Puji makhluk kepada qadim, yaitu makhluk memuji Allah. Alhamdulillah. Itu berarti kita memuji Allah. Itu namanya hamdun hadis alal qadim. Yang keempat, pujian yang keempat, hamdun hadis alal hadis. Makhluk memuji makhluk. Saya memuji, kita memuji sesama kita. Zaidun alim, si Zaid itu alim. Zaidun karim, si Zaid itu mulia. Siapa yang memuji? Manusia. Siapa yang dipuji? Manusia juga. Namanya hamdun hadis alal hadis. Jadi ada 4 macam pujian, yang semua pada hakikatnya keempat macam pujian ini semuanya kembali kepada Allah. Ya, semua pujian kembali kepada Allah. Kenapa? Lafal alhamdulillah, mulanya itu kan ada huruf alif lam, ya kan? Alhamdulillah, ada alif lam di situ. Alif lamnya di situ adalah alif lam al-jinsiyah. Jadi gini nih, asik nih. Nanti kalau ada yang nanya-nanya sikit-sikit, mana dalilnya? Kami kalau nggak ada dalilnya, maka kami nggak pakai bid'ah itu. Ya, karena ada hadis Nabi, al-umuru muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah wa dolalatu finnar. Itu dalil mereka biasanya. Tanya sama dia, sebelum kita bahas dalil, alhamdulillah, tahu kau alhamdulillah tulisannya tahu? Mau kutanya, alif lam pada alhamdulillah itu alif lam apa? Gak usah jauh-jauh kita dulu bahas ngupas dalil ini itu. Kalau kau paham alhamdulillah alif lamnya itu apa, baru kita cerita dalil. Ngerti maksudnya? Bersikap sombong kepada orang sombong itu sedekah. Tapi sombongnya di lisan aja, jangan di kolbi, jangan ikut hati, nanti berdosa juga. Bersikap sombong kepada orang sombong, sedekah. Nah, dia kan baru daurah online dari YouTube, baru 3 hari. Tiba-tiba kita maulid, kita tahlilan, kita yasinan, udah dihujat. Oh sesat itu, begini. Pengajian tempat Ustaz Peri itu pun sesat. Gak ada itu ngaji sifat 20 itu sesat. Mana dalilnya, kan gitu katanya. Nah, tanya balik. Gak usah kita cerita dalil dulu ya. Kamu sholat baca Fatihah enggak? Baca. Ayat kedua apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Alhamdulillah, saya mau nanya, alif lamnya itu alif lam apa? Yo alif lam lah. Alif lam komariah. Ada itu kan? Kan ada itu kan kalau dalam ilmu tajwid, bukan dalam itu, tapi dalam linguistiknya, dalam sisi kebahasaan Arabnya. Alif lamnya itu alif lam apa? Ya enggak tahu aku, makanya kau alif lam aja belum khotam, mau bahas-bahas dalil. Udah ngaji dulu yang bener inti. Nah gitu, bersikap sombong kepada orang sombong, sedekah. Kau tahu rupanya tahu. Alif lamnya itu alif lam al-jinsiyah, kan udah ngaji kita kan. Di mana kau belajar? Makanya kau ngaji sama Ustaz Peri. Jangan dari YouTube. Yang ditengok pun ustaz-ustaz yang sikit-sikit sesat, sikit bid'ah, masuk neraka. Nah gitu ya. Nah baik, alhamdulillah, alif lamnya itu adalah alif lam al-jinsiyah, yang bermakna jinsiyah itu artinya memukul rata segala jenis. Makanya semua jenis pujian yang 4 itu
kembalinya kepada Allah Ta'ala. Ya, semua jenis pujian yang 4 tadi semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Dari mana kita tahu? Dari lafal alhamdu yang alif lamnya itu alif lam al-jinsiyah. Makanya semua pujian itu kembali kepada Allah. Alif lam itu banyak, ada alif lam mausula, ada alif lam at-ta'rif, ada alif lam al-tahdiyah, al-jinsiyah, ya, alif lam al-ahdi zihni, banyak. Ya, kalau kita belajar nahwu, ya, kita kalau belajar nahwu gini, huruf-huruf jar apa-apa saja kita katakan min, ala, ila, dan gitu kan, fi, rubah, dan seterusnya. Nanti kiai nanya, dalilnya apa? Dalilnya bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Oh kiai, nggak ada dalilnya itu. Dalilnya ya dari kitab-kitab nahwu, matan jurumiyah kah, matan alfiyah kah, nah gitu ya. Jadi tahunya kan mereka dalil itu Al-Quran dan hadis saja. Paling kalau kita ngaji nahwu seumpama, ya, macam-macam huruf jar ini kita sebutkan. Dalilnya mana? Ya, ada dari alfiyah, ada dari Imriti, ada dari jurumiyah gitu. Kadang santri yang nantang kiai, kiai mau dalil yang dari alfiyah atau matan jurumiyah katanya. Gitu. Enak kalau ngaji sorogan itu. Baik. Jadi alif lamnya alif lam al-jinsiyah. Semua pujian itu hakikatnya kembali kepada Allah. Makanya kalau kita dipuji orang, ucapkan alhamdulillah. Karena sebenarnya yang dipuji orang itu bukan kita. Yang dipuji orang itu bukan kita, tapi Allah. Kenapa demikian? Apa yang menyebabkan orang itu memuji kita? Karena ilmu kita. Siapa yang memberikan ilmu? Allah. Berarti ketika orang memuji kita karena ilmu kita, berarti hakikatnya orang itu memuji Allah. Jangan senang kalau dipuji orang. Itu kalau kita ngaji tasawufnya begitu tuh. Kalau senang dipuji, sakit hati dicaci, hamba amatiran. Ya, kalau dipuji senang, dicaci sakit hati, maka adalah orang itu hamba amatiran. Lebih parahnya ketika dipuji sekali, apalagi menurut kau tentang aku kebaikanku. Nah, itu penyakit hati itu, betul nggak tuh? Gila, pujian itu penyakit hati susah disembuhkan. Kalau penyakit hati gila syahwat, syahwat itu kan macam, ada syahwat makan. Ya udah, pengen makan ini makan itu. Kalau udah kenyang berhenti kagak? Berhenti. Tapi kalau syahwat gila pujian, semakin dipuji semakin minta lagi. Wah Allah. Makanya hakikat dan syariat itu nggak pernah terpisah. Ini dalam sisi kajian tasawufnya. Gini cara menyikapinya. Ketika kita dipuji orang, apa yang menyebabkan orang itu memuji kita? Ilmu kita. Maka kita katakan kepada diri kita, ilmu ini pun atas pemberian Allah. Jadi ketika orang memuji diriku karena ilmuku, sejatinya orang itu memuji Allah. Andai Allah cabut ilmuku, orang itu nggak akan memuji aku lagi. Berarti yang dipuji kan bukan diriku, tapi apa? Ilmuku. Ilmu itu siapa yang beri? Allah. Kemudian orang itu memuji saya. Siapa yang menggerakkan lidah orang itu memuji saya? Allah yang menggerakkan lidah orang itu memuji kita. Berarti yang memuji adalah Allah. Kemudian ketika ada orang mencaci kita, siapa yang menggerakkan lidah orang itu menghina kita? Allah juga. Ya, berarti Allah yang sedang menghinakan diri kita. Sampai begini, pandanglah segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Apapun, yang baik, yang buruk, datangnya semua daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak usah ngaji tauhidnya dulu secara mendalam dulu ini. Kita yang realita dalam masyarakat saja dulu kita ulas. Ada orang buat hajatan, walimatul ursh. Biasa makan-makan yang undang tetangga kan ya. Biasanya ada ngasih apa namanya? Undangan itu amplop. Nah, ketika satu rombongan dari kampung
Ya, keluarga kita satu rombongan dari kampung nyewa angkot misalnya, isinya 10 orang, amplopnya satu dijadikan satu, isinya 50.000. Makanya banyak, ngomel hati kita tuh. Nanti malas aku ngundang lagi. Udahlah makannya banyak, amplopnya 50.000 gitu ya. Tekor katanya gitu ya. Ada orang yang datang sendiri atau berdua dengan istrinya, makannya pun sedikit, amplopnya gede, 200.000. Kita buka, inilah baru. Berarti hati kita masih bermain lagi, masih melihat nominal duitnya. Ya, dikasih 200 senang, 50 ngedumel. Kalau orang yang mengamalkan tauhid bukan sebatas paham tauhid. Banyak di sini orang yang udah khatam tauhid, tapi diamalkan nggak tauhidnya. Itu yang jadi problem. Kalau orang yang mengamalkan tauhid, dikasih 50.000, dikasih 200.000 sama. Kenapa bisa demikian? Ketika dia menerima amplop yang isinya 200.000, hatinya senang. Ya, dia bukan melihat nominal angkanya, tapi siapa yang menggerakkan hati orang itu ngasih 200.000? Siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Dia pandang Allah. Ya, ketika dikasih 50.000, siapa yang menggerakkan hati orang itu ngasih 50.000? Allah juga. Jadi yang dipandangnya bukan angka duit itu, tapi yang dipandangnya zat yang memberi, sama-sama Allah. Yang memberi 200.000 Allah, yang memberi 50.000 Allah. Jadi kalau pandangan kita sudah seperti itu, hilang semua ya daripada syahwat-syahwat dunia itu. Tapi berat. Ya. Kadang kita Masya Allah, tabarakallah, kita dikasih masakan oleh tetangga, udah dikasih mencaci pula. Gak pandai wak dimasak, sekali. Kalau tak mau tak usah makan. Itu yang diajarkan Nabi. Kalau tak suka tak usah makan, tak mau tak usah makan. Mencaci jangan. Itu udah dikasih mencaci lagi. Dia pun tak pernah memberi. Lebih parah, ada orang rajin sedekah, dia pula kepanasan. Sedekah paling riak. Ada tuh kayak begitu ya. Orang rajin sedekah, Masya Allah. Ya, rajin sedekah. Jadi dilihat dia, alah, paling kayak gitu riaknya itu karena mau jadi Kepling, mau jadi ini, ya makanya dia rajin sedekah. Ya, tak boleh begitu, kotor itu hati kita tuh begitu. Nantilah minggu kelima kalau ada kita ngaji tasawuf, biar lembut hati kita nih. Ya. Nah, jadi kalau dikasih orang kita tak mau makan, tak usah dicaci. Ya. Wah, luar biasa lah nih masalah akhlak nih. Masih banyak akhlak kita yang harus kita perbaiki. Ya, kita gitu aja, nggak usah repot. Dikasih idkhalis surur, niatkan aja untuk menyenangkan hati orang lain. Ya, menyenangkan hati orang lain itu pahala. Dikasih makan oleh tetangga kita, nganter sayur atau apa, walaupun itu bukan makanan kesukaan kita, terima, kita katakan, wah mantap nih. Nah, inilah nih yang bikin orang berselera makan, bermantik ikan. Orang kan bukan, kalau kita katakan inilah buat aku selera makan, padahal hati kita tak suka, itu dusta namanya. Tapi kalau kita katakan, inilah yang buat orang selera makan, kan orang, bukan kita. Ini berbahasa nih kan gitu kan. Oh, orang ini suka kali nih masak nih, kita orang ini suka kali makan ini. Iya Ustaz, oh iya. Terakhir tiap hari dia mengantar itu poning juga awak kan. Misalnya ya, kita nggak suka jengkol misalnya, datang orang ke rumah nganter rendang jengkol. Oh, ini yang bikin orang selera makan nih, rendang jengkol, ya. Dia memahami, oh, Ustaz ini berarti suka, gitu ya. Ya begitu aja, senangkan aja, terima dengan hati yang lapang, puji-puji, kasih, ya. Apa ucapan-ucapan yang menyenangkan hatinya, idkhalis surur, ya, menyenangkan hati orang-orang beriman itu termasuk ibadah. Nah nanti udah diterima, orangnya udah nggak ada. Kalau memang kita nggak mau makan, di rumah itu nggak ada mau makan, anter ke tetangga yang lain. Jangan dibuang, kan dapat pahala juga kita kan. Ya, jangan dikasih antar makanan. Ibu-ibu nih paling nih sering. Udah tahu nggak suka jengkol, dikasih jengkol,
dicicip, nggak enak pula, asyik kali. Mencaci apa dia? Masya Allah. Mencaci, terima aja. Terima, dibagi ke orang lain. Kalau kita yang tak suka, kan mungkin di dalam rumah kita itu kan nggak sendiri, ada yang lain suka. Kalau tak suka udah tak usah dimakan, ya. Ini udah dicaci pula makanan itu tak boleh itu mencaci-caci makanan itu. Nah, jadi pengamalan tauhid tadi itu perlu diterapkan di dalam kehidupan kita. Setiap orang tentunya pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ujian yang begitu berat. Tapi kalau kita pandang, ya, ujian ini cuma sekali, sementara sepanjang hidup udah berapa banyak nikmat dan karunia yang Allah bagi kepadaku. Masa cuma gara-gara sekali diuji Allah Ta'ala langsung ngeluh ke sana kemari, yang ngeluh ke sana, ngeluh ke sini, iman pun jadi lemah. Buat apa aku ngaji-ngaji aja, berat kali rupanya ujiannya, gitu ya. Kita nggak memandang karunia Allah Ta'ala. Coba kita pandang karunia Allah Ta'ala. Selama kita hidup, lebih banyak mana yang Allah kasih ke kita? Karunianya atau ujiannya? Karunia, pandang karunianya, jangan ujiannya. Ya, karena kita baru diuji sedikit aja udah banyak ngeluhnya. Ya Allah, kurang baik apa aku kepadamu? Kurang taat apa kepadamu ya Allah? Kenapa engkau kasih aku cobaan kayak gini ya Allah? Katanya. Ya, nggak kuat aku ya Allah. Nggak bertauhid dia. Kalau orang bertauhid, dikasih nikmat, dikasih ujian yang dipandangnya Allah. Jadi artinya riang aja. Belum pernah nggak lihat orang dikasih ujian ketawa riang? Belum pernah. Ada yang kayak gitu, makomnya beda kayak kita. Kenapa? Memang diamalkan tauhid itu. Kalau kita ya kebalikannya ya. Makanya ingat, selalu dipandang itu Allah. Ya, jangan lupa selalu memandang Allah. Diberi nikmat, pandang Allah. Diberi ujian, sesuatu yang tidak mengenakkan hati, pandang Allah. Semuanya datang daripada Allah. Gitu. Ini ilmu, tapi menerapkannya nanti mungkin pulang dari sini, begitu nyari kereta, Ustadz Peri, janganlah bercanda Ustadz Peri. Ustadz Peri rondokkan mana keretaku, katanya gitu ya. Hilang rupanya keretanya ngaji di sini. Ngeluh ke sana gini, ya. Paling baru dikaji. Tapi kalau dipandang Allah Ta'ala, inilah masuk Allah mengujiku, mau dinaikkan derajatku oleh Allah Ta'ala. Gitu. Nah, baru mantap. Barang hilang tak usah dicari. Sholat aja banyak-banyak, istighfar. Mungkin karena dosa itu makanya hilang. Istighfar banyak-banyak kepada Allah, nanti diganti yang lebih baik. Gitu aja, hilang-hilang udah. Pahala nanti datang, ya, ke ahli supranatural. Bahasanya agak lebih keren sedikit gitu ya. Bah, opo katanya, opo le? Iki mbah, kulo ini duit hilang mbah. Oh ala lele. Ya, aku aja udah 3 hari nyari dompet belum ketemu. Awak datang ke situ mau nanya duit awak hilang. Ya, datang mau nanya duit kita hilang. Rupanya dukunnya itu juga kehilangan duit. Makanya itu menunjukkan kalau manusia itu makhluk yang lemah. Ya. Ini pelajaran untuk kita. Ini ada amalan dari Imam Abu Hanifah. Kalau barang kita hilang, sholat malam. Sering-sering sholat malam. Kadang hilang itu bukan karena dicuri, tapi lupa letak. Jadi ada kisah nih. Ada seorang pemuda datang kepada Al-Imam Abu Hanifah, ngadukan kalau ada barang berharganya yang hilang katanya. Kata Imam Abu Hanifah, kau mau balik barangmu? Iyalah Tuan. Mulai malam ini kau sholat 2 rakaat tiap malam. Ya, tiap malam. Ya, sholat 2 rakaat, malam pertama belum ada petunjuk, malam kedua belum ada petunjuk. Ya, malam ketiga baru teringat di tengah sholat. Oh iya, dompet aku kulotak di bawah-bawah entah mana, gitu ya. Kurondokkan di senta-senta karena biniku nih payah. Nampak duit mau dia ngambil. Nah, jadi rondok-rondokkan ya baru ingat. Akhirnya keesokan harinya balik lagi ke Imam Abu Hanifah. Tuan, alhamdulillah dompet aneh dia ketemu. Betul kan?
Manjur resep Tuhan ya, sholat 2 rakaat aja tiap malam bisa ketemu barang hilang. Kata Imam Abu Hanifah, biar tahu kau. Kenapa aku suruh kau sholat? Karena setan itu tak suka orang sholat. Ya, setan tak suka kalau ada orang sholat. Jadi ketika sholat diganggu setan lah. Setan yang memberitahu kau bahwa, dompet kau itu ya ada di bawah selip-selipan itu. Supaya kita nggak khusyuk sholat. Itulah triknya Imam Abu Hanifah tuh. Ya, bener, ketemu barangnya, barang berharganya. Lagi sholat kita, betul kata Imam Abu Hanifah, sholatlah anda 2 rakaat tiap malam hudur ma Allah. Betul-betul khusyuk, minta petunjuk kepada Allah. Setan paling nggak suka orang khusyuk ketika sholat. Allahu Akbar, khusyuk betul ya Allah, beri petunjuk di mana barang berhargaku. Ya, akhirnya supaya nggak khusyuk cara setan itu dikasih tahu barangnya. Setan yang ngasih tahu, dibisikkan ke hati kita, barangmu yang hilang tuh di sini. Akhirnya ketika sholat kan kita nggak khusyuk, mikirin barang itu, apa iya ya kan gitu. Terakhir begitu selesai sholat nggak doa lagi, langsung ngejar. Coba aku tengok, oh iya betul. Nah, besok pasti nggak sholat tahajud lagi karena barangnya udah nemu. Itu pinternya Imam Abu Hanifah tuh. Ulama itu bisa dia nipu-nipu setan. Kalau kita bolak-balik ditipu setan. Ulama itu bisa nipu-nipu setan. Begitulah dia. Nah, jadi itu menunjukkan kalau sehebat apapun kekuatan orang, tetap dia adalah makhluk yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebesar apapun karomah dari seorang wali, tetap di hadapan Allah adalah makhluk yang lemah. Nah, begitu dia yang ingin saya sampaikan, itu maksudnya. Nah, jadi ya, barang hilang udah, coba diamalkan itu, sholat. Ya, minta petunjuk kepada Allah. Mungkin kata tuan-tuan dulu kan, kalau ada barang hilang, sholat hajat aja 2 rakaat. Ya kan, mungkin itulah arahnya tuh ya, mengamalkan daripada yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah. Ada orang mencuri, udah sholat hajatkan aja, maksudnya supaya mati dia tuh, mana bisa ya, nipu tuh kalau ada ustadz bilang kayak gitu ya, nggak usah percaya itu. Datanglah dia, ustadz barang saya hilang ya, oh udah sholat hajatkan aja biar mati dia begini-begini. Maaf tuh ustadz kok ngajarkan kayak gitu. Maaf nih ya, kalau di sini ada yang kayak begitu deh, insaf. Ya, kasih nasihat lah orang yang itu tadi baik tadi, udahlah. Ya, ikhlaskan aja, nanti diganti oleh Allah Taala. Tak tahu anaknya seperti anaknya yang maling, diajarkannya mati anaknya. Apa nggak kacau tuh? Jangan main-main. Ya, jadi kita ngaji tahu ini supaya lurus akidah kita, jangan macem-macem. Udahlah semuanya itu Allah Ta'ala wes bahagia hidup kita. Orang nengok kita kasihan, sedih, tapi hati kita sebetulnya bahagia. Ada kisah dari almarhum guru saya begini. Ada orang kampung, orang kaya masuk ke kampung, ya, jempiro ini. Ngaji tauhid nggak bisa fokus sekali ya kan Ustaz, ngantuk. Ada bawa cerita lah nih sedikit nih. Udah kena ilmu balago itu tadi apa, al-musohaba, istiana. Nah ini bawa guyu-guyu lah, tapi guyunya itu manfaat. Ada orang kaya masuk ke perkampungan, begitu melewati suatu jalan, dilihatnya lah rumah panggung yang udah mau rubuh reot gini. Tahu ya? Di depannya itu ada laki bini duduk temenung gini. Lantas orang kaya yang lewat itu bilang kepada istrinya di mobil itu, "Dek, kasihan kali Datuk tuh, rumahnya udah mau rubuh, ya sampai temenung-menung orang tuh di depan rumah. Esok kita balik kemari, kita bogilah beras." Berarti kasihan dia lihat orang itu. Kata nenek dan kakek ini, "Dek, kasihan kali lah yang naik mobil itu." Kenapa? Kata istrinya. Enak macam kita nih, walaupun kita hidup begini, sholat tak pernah tinggal, mengaji bisa, ya, tawajuh, wirid, zikir, baca Quran bisa. Itu maksudnya apa? Terkadang kita kasihan melihat orang, tapi sejatinya diri kita yang perlu dikasihani. Ngerti maksudnya?
Diri kita sebetulnya perlu dikasihani. Kenapa? Dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala banyak waktu sisa umur untuk sujud. 3 menit aja sholat, kita berat melakukannya. Kan kasihan. Gak sholat, ngerti maksudnya? Dikasih kesempatan sisa hidup oleh Allah Ta'ala supaya jadi orang baik, sholat 5 waktu, tapi pun gak bisa kita lakukan. Seharusnya yang kasihan siapa? Ya kita. Ada orang yang hidupnya biasa-biasa, gaji 20.000 sehari, taklim bebas, mau kemana bisa, ya sholat aman, keluarga bahagia. Orang lihatnya kasihan aja, tapi sebetulnya dia keluarga bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Berarti itulah tadi penilaian kita masih terhadap duniawi. Mengasihani orang lain itu pandangan apa? Pandangan duniawi. Kasihanlah rumah udah mau rubuh, sampai temenung-menung ngantuk nenek itu di situ. Padahal dia menikmati waktu sore, duduk-duduk nunggu waktu maghrib. Malah atuk itu yang kasihan kali dia itu ya. Orang naik mobil, tengok tuh, mobilnya cantik tapi nggak sempet sholat. Ya, duitnya banyak tapi nggak sempet pengajian. Ya, istrinya cantik, ya, tapi nggak sempat baca Quran, nggak sempat ini itu. Nah, yang harusnya dikasihani bukan kakek yang rumahnya mau rubuh tadi itu, diri awak nih yang susah kali taat kepada Allah Ta'ala. Diri kita nih yang perlu dikasihani. Kenapa? Karena susah kita, ya, taat melakukan amal-amal soleh, ya, taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yang kasihan. Paham tuh ya? Dalam mulai sekarang niatkan ya cemana supaya kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang sholatnya masih bolong-bolong, berupaya semaksimal mungkin untuk sholat 5 waktu. Saya sholat subuh selalu kesiangan. Ya, saya bangun selalu jam 7 pagi. Udah bangun jam 7 pagi, ya udah sholat subuh jam 7. Ya, dikodok namanya. Nah, jangan lantas ditinggal-tinggal begitu aja. Baiklah, udah jam 10, ya, udah cukup barangkali tentang masalah apa tadi itu. Alhamdulillah, basmalah dan hamdalah. Minggu depan baru kita masuk tentang masalah hukum akli, wajib, mustahil, jaiz. Ada yang urutannya wajib, jaiz, mustahil. Menurut mayoritas ulama, urutan yang bagus itu wajib, jaiz, mustahil. Karena mustahil itu sesuatu yang tak layak bagi Allah. Yang tak layak bagi Allah letak urutan terakhir. Nah, ini cerita susunan ya. Hukum akli kan 3: wajib, jaiz, mustahil. Jadi tentang urutannya, peletakan urutan, tartibnya, ada yang tartibnya wajib, mustahil, jaiznya terakhir. Ada yang tartibnya wajib, jaiz, mustahil. Mana yang paling bagus? Mayoritas ulama tauhid mengatakan yang paling bagus wajib, jaiz, mustahil. Karena kalau mustahil ini kan artinya sesuatu yang tidak layak ada bagi Allah. Maka sesuatu yang nggak layak bagi Allah letakkan yang urutan terakhir. Tapi ada juga yang meletakkan mustahil itu setelah wajib. Wajib, mustahil, jaiz. Alasan mereka memudahkan orang awam. Makanya ada kitab tauhid yang membahas sifat wajib, setelah itu disebutkan sifat mustahilnya. Sifat wajib bagi Allah yang pertama wujud. Lawan wujud adalah adam. Ya, itu kan sifat mustahil ada. Langsung dibahas keduanya supaya memudahkan katanya. Tapi urutan yang bagus itulah tadi. Wajib, jaiz, mustahil. Nah, itu dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i, itu ada keterangannya. Nah, ini baru kita pertemuan kedua, masih membahas muqaddimah. Ya, nanti pertemuan ketiga barulah masuk kepada inti pembahasan tauhid. Pesan saya, udah diberi kita nikmat atau diberi sesuatu yang tidak mengenakkan hati kita oleh Allah Ta'ala, kembalikan semuanya kepada Allah, supaya hati kita tidak gelisah, supaya hati kita tidak kusut, ya, supaya hati kita tetap enak
Ya kayak nggak ada beban hidup. Kenapa? Karena semua kita kembalikan kepada Allah. Ya, semua kembalikan kepada Allah. Melafalkannya gampang, mudah. Menerapkannya itu dalam kehidupan yang susah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita pada malam hari ini. Kita tutup daripada pengajian kita ini dengan doa. Insyaallah. Ini kita kirim doa dulu kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li ulama'ina wa li ustadina wa li asatizatina wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shaliha. Allahumma sil sawaba ma qara'nahu min suratil Fatiha wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwizatain, khususan ila ruhi abina Abdurrahim bin Judrahman wa ila ruhi abina Basri bin Biro wa ila ummina Samsiyah binti Harun Nasution. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma inna natawassalu bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi a'immatil arba'ah wa bijahi jami'il awliya'il muqarrabin wa syuhada'i was salihin. Istajib du'a'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.